Selamat pagi, salam sehat untuk anak kelas 10. Bapak harap kabar anak kelas 10 baik dan sehat selalu. Pada pagi hari ini kita akan memasuki pelajaran kita pertemuan keempat dengan judul materi media massa. Bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa dapat kita lihat secara dewasa ini banyak orang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sebagai dampaknya, informasi masuk ke dalam kehidupan sehari-hari tidak terbendung. Persoalannya, informasi itu ada yang bersifat membangun, tetapi ada juga yang bersifat merugikan. Kaum remaja umumnya bersikap kritis dalam pengaruh media massa ini terlihat polos mengadopsi kehadiran media. Mereka menelan begitu saja apa yang disediakan dan tidak mencernanya. Kaum remaja perlu dapat bimbingan agar kritis mengolahnya menjadi nutrisi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Bersikap kritis tidak berarti menolak mentah-mentah tentang media, melainkan kita mencoba menyaringnya dan mampu mempertanggungjawabkannya apa yang kita pilih dan kita percaya. Sikap kritis mengandaikan kedewasaan berpikir, mampu mempertimbangkan baik buruk sesuatu hal, selektif dan mampu membuat skala prioritas dalam menentukan pilihan-pilihan hidup. Dengan demikian, kita akan dapat menempatkan media massa pada tempat yang semestinya bagi perkembangan diri kita. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harafiah berarti perantara atau pengantar menyalurkan pesan atau informasi. Kita sedang mengalami revolusi informasi. Karena berbagai kemajuan teknologi media, kita dibanjiri oleh arus informasi yang melimpah ruah dan tidak henti, hampir tanpa saringan. Informasi-informasi itu dapat berupa informasi yang baik dan membangun, tetapi juga dapat berupa informasi yang buruk dan merusak. Kita harus memiliki sikap kritis terhadap semua informasi yang kita terima. Sikap kritis berarti dapat memilah-milah mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang positif dan negatif dari media yang menyuguhkan berbagai informasi. Dapat kita lihat pada gambar yang ada di slide PowerPoint Bapak, yaitu berbagai pengaruh media dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, media massa atau kita umpamakan gadget atau handphone kita, smartphone. Jikalau kita sudah berkumpul atau sedang melakukan diskusi, terkadang yang dekat semakin menjauh, yang jauh semakin mendekat. Artinya bahwasanya ada dampak positif dan ada dampak negatif dari perkembangan media massa, khususnya smartphone kita atau handphone atau gadget kita yang kita pakai sekarang ini. Misalkan kita lihat pada gambar sebelah kanan ini, sekumpulan kaum remaja, bisa dikatakan kaum remaja yang sedang berkumpul, tetapi mereka tidak saling berkomunikasi lagi, melainkan mereka komunikasi lewat gadgetnya lagi. Seperti yang Bapak bilang tadi, yang jauh semakin mendekat, yang dekat terasa jauh. Itulah bahaya dari media sosial atau sebagai contoh smartphone. Nah, contoh media sosial juga atau media massa dapat kita lihat seperti aplikasi berikut. Ada Pet, YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp, Google Chrome. Nah, seperti inilah contoh media massa. Terkadang kalau kita berpikir, kalau kita mampu mengolah media massa itu dengan baik, pasti hasilnya akan baik. Kalau kita membawanya di hal yang negatif, pasti hasilnya akan negatif juga. Pengaruh positif dari media ada 4.
Yang pertama, teknologi media mendekatkan manusia satu sama lain. Ia dapat mendekatkan pikiran dan relasi kita. Pikiran dan relasi kita menjadi lebih terbuka kepada orang lain, kepada bangsa lain, budaya lain, dan sebagainya. Yang kedua, teknologi media membuat kita terlibat pada peristiwa di belahan bumi yang lain. Ketiga, teknologi media menyajikan mutu dan pola pemberitaan yang semakin menarik. Pemberitaan lewat satelit dan jaringan internet yang makin semarak. Keempat, teknologi media dapat menyajikan gambar dan suara yang lebih canggih, seperti musik, stereo, gambar 3 dimensi, dan sebagainya. Pandangan gereja tentang media komunikasi sosial atau media massa. Dalam buku Inter Mirifica artikel 9 dikatakan bahwasanya kewajiban-kewajiban khusus mengikat semua penerima, yakni para pembaca, pemirsa, dan pendengar yang atas pilihan pribadi dan bebas menampung informasi-informasi yang disiarkan oleh media itu. Sebab cara memilih yang tepat meminta supaya mereka mendukung sepenuhnya segala sesuatu yang menampilkan nilai keutamaan dan pengetahuan. Sebaliknya, hendaklah mereka menghindari apa saja yang bagi diri mereka sendiri menyebabkan atau memungkinkan timbulnya kerugian rohani, atau yang dapat membahayakan sesama. Contoh yang buruk kebanyakan terjadi dengan membayar iuran kepada penyelenggara yang memanfaatkan media itu karena alasan-alasan ekonomi semata. Baik, untuk tugas dapat diperhatikan dalam slide PowerPoint yang Bapak buat. Remaja korban media. Betulkah? Ya. Di zaman sekarang ini atau saat ini banyak remaja menjadi korban media. Seperti yang sudah saya jelaskan, yang Bapak jelaskan tadi, contohnya smartphone kita atau gadget kita. Umumnya yang memakai itu umumnya para remaja. Jadi ditujukan kepada remaja. Jadi remajalah sebagai subjek dari korban media saat ini. Di sini dapat anak-anak lihat untuk tugas yang pertama. Tugas yang pertama, carilah dampak positif dan negatif dari media cetak maupun media elektronik. Yang kedua, berilah contoh penggunaan media massa yang bijaksana dan yang tidak bijaksana di kalangan remaja seusiamu. Selamat mengerjakan. Selamat pagi. Tetap semangat belajar daring. Semangat. Sekian dan terima kasih.